apa kabar semuanya? Kita masuk ke materi alam pikiran manusia dan perkembangannya. Capaian pembelajaran yang harus Anda pahami untuk materi ini, yang pertama, apa itu hakikat dan sifat keingintahuannya, perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia, sejarah pengetahuan manusia, dan kemudian Anda tersebut harus dapat mendeskripsikan dan menganalisis konsep alam pikiran manusia dan perkembangannya. Yang pertama itu mengenai hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Manusia itu memiliki beberapa kelebihan dari penghuni yang lainnya. Yang pertama, sebagai makhluk berpikir yang bijaksana yang dikenal dengan Homo sapiens. Yang kedua, sebagai pembuat alat, yaitu Homo faber. Ketiga, manusia dapat berbicara, itu Homo language. 4. Manusia itu bermasyarakat, Homo socius. Dan kemudian juga berbudaya, Homo humanis. Lalu, manusia juga dapat mengadakan usaha, yaitu Homo economicus. Kemudian memiliki berkepercayaan dan beragama, Homo religius. Rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan alam itu dari mana? Yang pertama, kita harus menelaah mengenai manusia. Manusia itu dia punya naluri, nalar, dan nurani yang terus berkembang. Binatang punya naluri atau insting yang tetap berbeda dengan manusia kembang. Nah, perkembangan rasa ingin tahu manusia itu dimanifestasikan dalam bentuk apa, bagaimana, dan mengapa. Apa ya yang terjadi, bagaimana ya prosesnya, dan mengapa itu bisa terjadi. Nah, karena itulah naluri manusia, nalar dan nurani manusia itu terus berkembang. Rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, kalau rasa ingin tahu itu berasal dari pengamatan atau pengalaman. Pengamatan atau pengalaman itu lahirlah pengetahuan. Misalnya Anda mengamati suatu proses perkembangan dari COVID-19 sekarang. Nah, itu jadi suatu pengetahuan. Sehingga rasa ingin tahunya akan terjawab. Nah, jika pengetahuan itu nanti diteliti, akan berubah jadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini nanti tentu banyak pula bagiannya. Kalau ia berkaitan dengan alam, maka itu termasuk ilmu pengetahuan alam. Kalau COVID itu bisa kita masukkan ke dalam ilmu pengetahuan alam karena terkait dengan kesehatan dan juga dengan perkembangan COVID itu sendiri untuk tubuh manusia. Kalau dikaitkan nanti dengan perekonomian, itu juga bisa jadi ilmu pengetahuan sosial atau sejenisnya ilmu pengetahuan yang terkait dengan COVID tersebut. Nah, cara mendapatkan pengetahuan melalui metode ilmiah. Yang pertama, menurut pseudoscience itu adalah mitos dari pengamatan, pengalaman sebagai dugaan, imajinasi, dan kepercayaan. Mitos ini berlaku dari 700 sampai 600 sebelum Masehi. Kemudian ada orang yang mengamati secara rasional, itu tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi di zaman Yunani. Katanya penggabungan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat, logika, dan rasional. Jadi itu langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuannya yang rasionalisme. Kemudian ada deduksi, yaitu penarikan suatu kesimpulan didasarkan pada suatu yang bersifat umum menuju kepada yang suatu yang khusus. Misalnya permasalahan COVID sekarang ini, banyak yang sakit. Nah, lalu dicari kemudian dipahami, ternyata didapatkan adalah penyebabnya virus. Jadi yang bersifat umum dahulu, kejadian yang umum, baru kita simpulkan ke yang khusus. Kemudian ada induksi.
merupakan dasar perkembangan metode ilmiah. Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan data pengamatan atau eksperimentasi. Kemudian empirisme adalah paham yang berpendapat bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman atau pengamatan manusia adalah sumber kebenaran. Jadi dengan pengalaman itu kan manusia sudah menjalaninya, berarti itu adalah benar. Menurut metode non-ilmiah, ilmu itu didapatkan dari mitos. Anda tahu sendiri, misalnya kalau ibu hamil tidak boleh menjahit atau gimana, itu mitos. Nah, ada juga didapatkan dari wahyu, yang merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluknya, disampaikan melalui utusannya. Lalu ada otoritas dan tradisi. Pengetahuan yang telah ada dan mapan sering digunakan oleh pemimpin atau tradisi yang menyatakan kebenaran. Misalnya di zaman dahulu itu kata ketua kepala desa itu adalah benar, jadi otoritas, dan semua penduduk harus mengokekan atau mengiyakan karena biasanya orang tersebut berpengaruh di dalam satu kaum. Nah, lalu ada prasangka, berupa dugaan yang kemungkinan bisa benar dan bisa salah. Lalu ada intuisi, merupakan kegiatan berpikir non-analitik tanpa nalar, tidak berdasarkan pola berpikir tertentu. Pendapat diperoleh dengan cara tanpa melalui proses yang dipikirkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada penemuan kebetulan. Ini masih dalam metode non-ilmiah. Lalu ada cara coba ralat, trial and error, merupakan serangkaian percobaan asal saja yang tidak didasari oleh teori yang ada sebelumnya. Jadi mereka melakukan suatu percobaan itu mereka duga-duga saja. Kemudian perkembangan fisik tubuh manusia. Fisik tubuh manusia mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit mulai dari masa di rahim ibu, masa setelah dilahirkan sampai masa dewasa. Nah, di saat pembuahan berupa sel sederhana, kemudian terbentuk embrio dan janin. Di rahim ibu induk mengalami pembelahan sel, diferensiasi sel, dan transformasi bentuk tubuh. Lalu bayi itu dilahirkan tidak mempunyai kemampuan sehingga memerlukan pemeliharaan dan perawatan induknya. Nah, bayi tersebut tidak memiliki daya, tapi orang tualah yang akan merawatnya. Kita masuk ke perkembangan fisik tubuh manusia. Yang pertama di masa pertumbuhan, cukup cepat pada masa kanak-kanak sampai remaja, kemudian sangat lambat. Secara umum pertumbuhannya sangat lambat, memakan waktu sekitar 30% dari masa hidupnya. Bentuk tubuh manusia mengalami perubahan yang sistematis dan teratur sesuai dengan kodrat sejak bayi hingga dewasa. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada masa puberitas, terutama pada tanda-tanda kedewasaan. Nah, Anda kan sudah pernah mengalaminya juga. Kalau kita melihat dari bayi sampai masa puberitas itu pertumbuhannya sangat pesat sekali terlihat. Nah, setelah masa puberitas, perkembangan seseorang tersebut kalau dilihat dengan mata itu tidak begitu tampak, tapi dia sudah proses di dalam tubuhnya sudah mulai lebih banyak yang dikerjakan. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Yang akan kita bahas adalah cara orang dewasa mencari pengetahuan umumnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan. Misalnya bayi. Pada masa bayi 0 sampai 2 tahun adalah periode sensorimotorik. Jadi sensor dan motor. Jadi dia ada rasa, ada pergerakan. Nah, pada periode ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Masa anak-anak 3 sampai 5 tahun itu disebut dengan periode praoperasional. Dorongan keingintahuannya sangat besar sehingga banyak yang menyebut masa ini sebagai masa bertanya-tanya. Kalau Anda punya adik di rumah umur 3 sampai 5 tahun, itu sudah masa aktifnya untuk bertanya terkait dengan apa yang mereka lihat. Nah, ada masa sekolah 6 sampai 12 tahun, itu periode operasional nyata. Anak sangat aktif ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik.
merupakan masa tenang karena proses perkembangan emosional si anak telah mendapat kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan. Kemudian masa remaja 13-20 tahun, periode operasional formal, merupakan masa pertentangan atau konflik. Nah, ini umur-umur anak SMP sampai SMA, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa, karena kebanyakan anak di usia ini menganggap dirinya itu sudah dewasa, sudah menemukan hal yang benar. Masa dewasa lebih dari 20 tahun, kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Kemampuan individu untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Mungkin ini adalah umur di masa Anda sekarang yang sudah bisa menelaah mana yang baik dan mana yang buruk dan apa efek dampaknya jika Anda melakukan satu hal. Sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia itu ada di zaman purba, ditemukan alat yang terbuat dari batu dan tulang. Lalu zaman Yunani, tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi, di sana kemampuan berpikir manusia lebih maju disertai dengan penemuan alat bantu yang lebih baik serta mulai menggunakan akal sehat. Tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu ada Pythagoras. Dia menemukan dalil dari Pythagoras itu digunakan di matematika. Kemudian Aristoteles, dia menemukan metode deduksi. Filosofia, transmutasi zat tunggal menjadi air, tanah, udara, dan api. Nah, kemudian ada zaman pertengahan atau keemasan Islam. Ditemukan angka Arab, aljabar, kedokteran mulai juga ditemukan, buku-buku acuan juga ditemukan untuk suatu penelitian. Lalu zaman modern sekarang dari abad ke-15 sampai sekarang itu ilmunya adalah berupa empirisme, perubahan pola pikir yang sangat radikal. Untuk tokohnya adalah Copernicus dan Galileo. Copernicus dalam bukunya didapatkan bahwa De Revolutionibus Orbim Caelestium atau peredaran alam semesta. Jadi di sana di Copernicus sudah menemukan bagaimana alam semesta ini berkembang dan bagaimana kaitannya tersebut. Terima kasih. Semoga memahaminya.